kata ya. Nah dan ini tuh kontennya dia gitu, cuma gini-gini doang. Halo baik, pagi, siang, sore, atau malam jam berapapun kalian nonton video ini, selamat datang di channel Mamang 2 biasa. Balik lagi dengan Mamang Rahman di sini ya baik. Kali ini tuh ada sebuah unggahan dari akun Instagram jejak_pendaki yang menceritakan ada bocah tolol pura-pura sakit dan minta dievakuasi demi konten gitu baik. Gara-gara tingkah lakunya si bocah ini nih, dia jadi di blacklist 5 tahun ke Gunung Sindoro gitu baik. Oh ini ada list-list pelanggaran dia nih. Berpura-pura sakit kepada rangers dan meminta evakuasi atau pertolongan demi konten. Berperilaku tidak sopan terhadap pengelola. Berperilaku tidak sopan terhadap sesama pendaki. Terus juga ada lagi nih, berperilaku tidak sopan terhadap warga ugal-ugalan saat berkendara. Dan yang kelima nih, yang terakhir, melanggar aturan basecamp pendakian Gunung Sindoro via Banaran gitu baik. Nah ini apa namanya, kayak bukan surat edaran apa ya, surat sanksinya lah ibarat kata ya. Nah dan ini tuh kontennya dia gitu, cuma gini-gini doang. Sorry suaranya gua mute karena ada lagunya gitu, takutnya copyright kan. Demi mengibarkan bendera merah putih, tapi nggak ada perjuangannya gitu baik. Nah dan ini tuh adalah kronologinya si bocah ini nih, si Fauzi. Kenapa dia hingga di blacklist di Gunung Sindoro selama 5 tahun gitu baik. Ini gue bacain aja captionnya ya. Semoga bisa introspeksi ya dik. Kronologi pelanggaran Fauzi untuk mendaki Gunung Sindoro. Dari semua basecamp Gunung Sindoro bermula saat dia meminta evakuasi di pos 3 pada Selasa 17 Agustus 2021, di mana ini tentu saja hari kemerdekaan kita gitu baik. Pada saat itu Fauzi meminta pertolongan kepada ranger yang sedang berpatroli dan langsung ditangani. Dia pun dibantu oleh pihak basecamp sampai atas pos 1. Jadi ini di pos 3 dievakuasi sama rangers, terus sampailah di pos 1 kan. Setibanya di pos 1, ranger memutuskan untuk memandu survivor agar cepat sampai base camp. Kemudian dia diantar oleh ojek dari pos 1 menuju base camp Endoro Arum. Sesampainya di base camp dia jalan normal, seolah-olah tidak ada gejala keseleo. Sedangkan personel di base camp bersiap melakukan pertolongan lanjutan, kata perwakilan base camp tersebut gitu. Setelah itu, pendaki tersebut langsung berjalan ke arah parkiran untuk mengambil motor dan kembali ke rumah sebelum kembali lagi ke base camp. Gue kurang tahu ya ini maksudnya gimana. Si bocah ngambil motor dan kembali ke rumah. Habis balik ke rumah, sebelumnya kembali lagi ke base camp. Ya gitu dah intinya dah. Dia kembali ke base camp dengan berkendara tidak sopan dan mengganggu masyarakat untuk mengambil helm. Jelas dia. Oh jadi kayaknya sih rumahnya daerah situ deh. Kayaknya ya. Adapun Fauzi berkendara dengan cepat di area pemukiman yang sedang ramai. Tepatnya di jalur samping base camp yang memiliki tempat mengaji untuk anak-anak. Sekembalinya di basecamp Doro Arum, dia memarkirkan motor di tengah jalan meski sudah diperingatkan oleh para petugas. Sudah diperingatkan dari pihak BC malah berperilaku tidak sopan. Ada salah satu pihak BC mengingatkan jangan parkir di tengah jalan mas. Tapi dia tidak mendengarkan, terus dia langsung pulang dengan terburu-buru. Jelas perwakilan basecamp tersebut. Selain berpura-pura sakit demi konten TikTok, ugal-ugalan saat berkendara di area ramai warga, dan mengabaikan petugas basecamp. Fauzi juga melanggar aturan BC yang ini tidak membawa turun sampah. Oh jadi aturannya tuh kalau naik gunung harus bawa sampah yang udah dia buang gitu ya ibarat kata. Jadi ini bocah banyak melanggarnya gitu baik.
udah mau ugal-ugalan dikasih tahu batu. Dan ini ada beritanya nih yang cukup menyebalkan gitu. Sebelum masuk daftar blacklist Sindoro, kabarnya Fauzi mendaki ke Gunung Selamat tanpa logistik. Gokil, naik gunung tuh cuman modal bawa nyawa gitu. Oh, dan ini tuh kayaknya screenshotan komentar-komentarnya gitu ya. Yang mungkin nih kayaknya sih di Facebook gitu ya. Jangan mau nyusahin doang nih bocah. Kampret naik gunung tanpa persiapan. Logistik nihil. Saya kasih enak sama saya dan teman-teman tapi gak mau bantu atau sadar diri buat bantu bawain logistik. Ini anak cuma mikirin puncak doang. Kalau gak ada saya sama teman-teman saya gak bakal bisa makan dan dapat tempat tidur nih anak di atas gunung. Parahnya lagi saya dan teman-teman lagi submit attack. Yang submit attack ini artinya itu kayak mau menuju puncak lah gitu kan. Dia turun duluan. Pas sampai tenda nih anak udah cabut. Turun ikut rombongan lain. Tahu apa yang dia bawa? Jersey PSS Sleman 2 biji, jaket 1, bendera 1, air putih sebotol 1,5 liter 1. Edani Pol Iki Wong, emoticon tai ya. Cah bocah. Terpaksa ngeluarin unek-unek, kesel abisan. Kita baikin malah ngomong yang kagak-kagak ke tim lain. Oh jadi nih si Ahmad ini kayak si Fauzi tadi tuh kayak nebeng ke si Ahmad ini, Bang Ahmad. Terus pas udah mau submit attack, mau naik ke puncak, si Fauzi ini turun duluan gitu. Dan langsung cabut. Dan parahnya lagi katanya pas dia turun ikut rombongan lain malah ngejelek-jelekin tim Bang Ahmad gitu. Ini kayaknya ada balasan dari akun Fauzi Prat ini nih. Harusnya pakai K ini. Keparat ya. Aku turun duluan karena aku pulang gak pakai HP bro, mati. Dah aku pulang aja. Nanya orang tiap pertigaan. Kalau gak ada plang nanya. Jenengan penak. Naik mobil disetirin tinggal duduk lah aku. Sendiri bawa motor gak ada teman, HP mati ya kan. Oh jadi mungkin ini Bang Ahmad Fadila ini naik mobil juga karena ada rombongan gitu. Dan lu malah naik gunung sendiri doang. Dan ngeliat persiapannya sih kayaknya sampah banget gitu. Dan ini ada yang digaris bawahi nih. Masalah logistik kan cuma makan sekali toh. Terus tenda niatnya sama orang basecamp berhubungan gak pakai porter, jadi aku ikut jenengan. Kalau awalnya bilang gak boleh, yo aku iso melu. Sangkan berbes toh. Apa sih? Ini gue kurang tahu ya akhirnya. Intinya tuh dia kayak nebeng lah bang bareng ya ke atas. Terus Bang Ahmad tuh kayak ngayain loh, ayo siap gitu kan. Dan gimana ya? Lu kan sama nih, maksudnya satu tujuan. Sama-sama pengen naik gunung ke puncak gitu. Ya masa sih si Bang Ahmad ini nolak kalau lu pengen ikut padahal tujuannya sama gitu. Aneh-aneh aja deh. Dan ini alasannya tuh aku pulang gak pakai HP bro, mati. Oh ini sini ya. Aku turun duluan karena aku pulang gak pakai HP bro, mati. Ya lu kalau mau naik gunung tuh bawa power bank dong. Kayak apa ya, hal yang kecil gitu aja masa nggak paham. Apalagi lu naik gunungnya sendiri, nggak ada temen, nggak ada apa, numpang orang malah nyusahin. Ini kayaknya dia ngebales komenan seseorang nih. Lu nggak tahu apa-apa bilang nggak sopan santun. Lu nggak tahu sopan santun sebelum pergi ya. Pamitan sama yang di tenda, suruh bilang aku duluan soalnya baterai habis sendirian. Dari Kebumen juga. Oh dia tinggalnya di Kebumen. Dari Kebumen juga. Oh soalnya apa dia summit udah jam 8 lah, aku mulai summit jam 4.30, jadi otomatis jaraknya lama. Tahu mana sekarang yang gak punya sopan santun, ini orang plus 62 belum tahu aslinya udah bilang gak diajarin orang tua, sebodoh itu kah? Ya lu yang bodoh tuh, yang kayak gue bilang tadi, gak ada persiapan, logistik gak ada, bawa HP gak bawa power bank,
padahal tujuan lu tuh gunung yang udah pasti nggak ada tukang charger gitu, kecuali ya lu punya alat nih kayak panel surya gitu kan, jadi bisa manfaatkan sinar matahari gitu. Ini ada lagi dari Willy Chandra nih ngebales gitu kan, hei goblok, mikir, mana ada orang mau nolak orang yang mau ngajak bareng. Lu jangan sepele cuma makan sekali, dongo, idiot, baterai lu habis jadi cepetan turun, ya bawa powerbank lah. Nah kan geblek, alasan lo itu bikin rugi orang lain PA. Iya sih, jadi nyusahin tim yang lain gitu. Oh ini tadi nih yang dibales kayaknya nih, kan kemarin saya si Maxi ditalangin sama dia. Si Maxi itu kayak apa ya, tiket masuk loh ibarat katanya, bayar tiket masuk buat naik gunung gitu. Kirain ikhlas karena dia ikut rombongan kita yang notabene perlengkapan sudah lengkap. Dia cuma bawa badan doang. Pas saya baru turun summit dia nagih si Maxi. Lalu dia ikut rombongan kita cuma numpang nyawa doang gitu. Ini dibalas lagi ada Kijo. Mungkin ini tipe bocah yang penting gue bisa sampai puncak, bisa foto-foto dan bisa dipamerin. Nih gue habis muncak bla 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 bla, tanpa ada pengalaman, minim adab ketika mendaki. Gila loh, tanpa ada persiapan logistik, cuman modal nekat. Tapi pas diomongin atau dinasihatin tengilnya minta ampun gitu. Atau bocah-bocah kayak gini tuh halal gitu diculik makhluk halus. Ya tapi jangan lah ya, kasihan ibu bapaknya sih. Endingnya tuh cukup menyenangkan gitu. Jadi ada alhamdulillah dari komunitas pendaki Indonesia Korwil Kebumen sudah ada yang datang ke rumah Mas Iqbal Fauzi Pratama. Sudah bertemu Mas Fauzi berserta keluarga dan warga desa Donorojo. Akhirnya ya dimediasi lah gitu kan. Insya Allah dilakukan mediasi dan permintaan maaf secara langsung ke basecamp Gunung Sindoro dari keluarga Fauzi, Lurah, Camat, warga Donorojo dan Polsek. Ya gini lah, ini lah panjang banget. Dan ini pun headline itu mantep begitu. Kabarnya pihak keluarga berharap Fauzi di blacklist dari semua gunung. Setuju? Tentu saja. Tentu saja saya setuju gitu. Warga Indonesia, para pendaki gunung tentu saja setuju. Daripada nyusahin orang nih, Yamet kan mana rambut dipirang-pirangin, muka hitam, biar apa? Glow in the dark. Udahlah bay, segini aja lah video dari gua kan. Semoga ini dijadikan pelajaran buat bocah-bocah yang sosokan pengen naik gunung gitu. Yang apalagi dulu tuh ada ngetrennya film 5 cm ya. Gara-gara film itu tuh banyak orang-orang yang sok-sokan pengen naik gunung, dan yang kampretnya lagi tuh kayak nggak ngerti adab gitu loh. Buang sampah sembarangan, metik bunga edelweiss, dan malah jadi ngerusak gunungnya tersebut gitu. Dan kadang gue heran ya, kenapa tuh makhluk-makhluk halus yang ada di gunung tuh ya lebih aktif sama orang yang ngomong kotor daripada sama pelaku pembakaran hutan gitu. Misalnya kan ada tuh pantangan kan di gunung apa, jangan ngomong kasar, jangan ngomong kotor, harus bisa nahan diri. Di satu sisi tuh ada orang yang ngebakar liar hutan tapi tidak terjadi apa-apa. Atau mungkin ya ini diskusinya gitu kan, ada pendaki gunung ngomong kasar gara-gara keceplosan gitu, mungkin kesandung terus ngomong KNTL kentol gitu kan, langsung diincer, dia ngomong kotor, kita incer dia, diculik, hilang. Terus beda gitu sama tingkah laku pembakaran hutan gitu, permisi sampurasun gitu kan, sopan banget, tapi hutan dibakar nggak apa-apa, di hutan dibakar yang penting dia udah sopan cuy. Ntar ngerinya kayak gini-gini gue ngomong, gue naik gunung keceplosan hilang kayak zaman Soeharto. Yaudah bye, Mamang Rahman pamit dulu, jangan lupa like, comment, subscribe, sama share dong, oke?